kalian gitu kan ya. Ya enggak? Jadi sabar ya, cuma setahun K10 saja gitu kan. Begitu K11 pilih bidang IPS, peminatan IPS misalnya, ya tidak akan ketemu fisika lagi. Mungkin sampai akhir hayat gitu kan. Nah, tapi kenapa kok di K10 saya menyarankan tetap kalian usahakan untuk bisa menikmati fisika, usahakan untuk bisa mempelajari fisika setidak-tidaknya sampai semampu kalian. Kalau saya cerita fisika itu adalah ilmu yang banyak aplikasinya, banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti kalian sudah dengar lah ya, sering kan dengar begitu ya. Bukan hanya fisika sih, biologi juga ya, semuanya, semua pelajaran pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Fisika membantu kita untuk misalnya memahami atau bisa menjelaskan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita ya. Tapi saya rasa itu sangat klise lah ya, gitu ya, dan nyatanya nggak mudah juga ya. Ketika kita mau menjelaskan sesuatu yang dalam keseharian kita lihat dengan menggunakan fisika, nanti kalian akan lihat bahwa ternyata bahkan fenomena yang sederhana sekalipun ya, kita anggap remeh ya, seperti misalnya kenapa misalnya air mendidih, air itu menguap ketika dididihkan ya. Tapi kenapa ketika baju kita jemur di luar tidak mendidih tapi kering juga? Nah bertanya, kenapa begitu? Itu penjelasannya susah. Itu sehari-hari gitu ya. Penjelasan fisikanya ada. Berbeda antara yang namanya mendidih dengan evaporasi ya, atau penguapan itu berbeda. Penjelasan fisikanya gimana Pak? Rumit ya. Kalau mau benar-benar dijelaskan secara fisika, rumit. Tapi bisa dijelaskan. Jadi kalau dibilang fisika itu bisa menjelaskan berbagai fenomena di keseharian kita, ya. Apakah begitu saja? Apakah semudah itu? Tidak. Tapi bisa. Nah, proses mempelajari yang nggak mudahnya itulah yang kalian harus pandai-pandai memotivasi diri, gitu ya. Pandai-pandai memotivasi diri. Itu yang harus kalian coba untuk nikmati. Proses yang tidak mudah itu. Nah, proses tidak mudah itu kenapa? Udah tahu tidak mudah, udah tahu berat, kok tetap diajarin? Ya, kenapa? Nah, ini yang berlaku umum untuk kalian semua, terlepas kalian nanti akan menjadi mau belajar ahli fisika atau tidak. Ya, belajar fisika di SMA itu tetap bermanfaat. Dalam hal apa? Membentuk proses, melatih kalian untuk berpikir. Fisika adalah salah satu sistem berpikir terbaik yang pernah diciptakan manusia. Jadi ketika kalian bergulat dengan rumus-rumus, ketika kalian bergulat dengan soal-soal, ketika kalian bergulat dengan hukum-hukum, teori-teori, itu otak kalian kayak sedang disuruh push up, sedang disuruh angkat beban, gitu kan? Suruh diangkat barbel. Supaya apa? Supaya kuat gitu kan. Nanti setelah selesai itu otak kalian, pikiran kalian itu kalau manusia kayak Dwayne Johnson gitu ya, otot ya, powerful gitu. Itu yang akan dilakukan fisika pada pikiran kalian. Nanti kalau udah pikirannya udah kayak Dwayne Johnson gitu, berotot gitu ya, kalian mau belajar ekonomi ya, mau belajar kedokteran, mau belajar seni, bahkan gitu, mau belajar apapun, itu dia akan membantu, ya kan? Kalau pikirannya sudah kuat, ya sudah biasa berpikir secara mendalam, ya sistematis, ya tertata, runtut, itu akan tercermin tuh. Ya. Dalam pelajaran bahasa akan tercermin bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian menulis. Gitu. Dalam pelajaran-pelajaran yang lain juga, ya cara berpikir yang diajarkan fisika itu akan bermanfaat. Makanya tetap di K10 tetap diajarkan fisika. Walaupun saya tahu pastilah di sini nggak semuanya, paling kalau saya hitung berapa, hanya sepersekiannya lah ya. Yang mungkin punya cita-cita mau jadi ilmuwan. Ada cita-cita jadi ilmuwan, coba angkat tangan. Enggak, belum memutuskan. Ada yang mau jadi insinyur? Ke teknik? Yang menjadi sastrawan? Jadi seniman? Seniman diplomatis semua ini? Belum ada. Ya apa-apa ya, nanti kalian akan figure it out ya. Dan belajar fisika juga kalian akan menemukan bahwa ketika fisika ini susah, kalian bisa mengukur tuh ya.
Kalian bisa mengukur. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, kalian akan bisa mengukur. Fisika ini buat saya nggak? Tapi kalian harus jujur dalam prosesnya. Kalau kalian belajarnya malas-malesan, ya, lalu kemudian nilai fisikanya jelek, kalian kan nggak tahu. Ya, ini saya nilai jelek karena saya belajar, karena saya memang benar-benar nggak bisa fisika, atau karena saya malas aja. Beda kan? Dua hal itu. Kalian hanya bisa benar-benar tahu kalau kalian sudah berusaha, benar-benar berusaha. Kalau benar-benar berusaha, udah habis-habisan belajar, tetap nilai fisikanya nggak bagus dengan nilainya, ya sudah. Ya kan, berarti memang bukan di situ. Bidang kalian bukan di fisika, bakatnya bukan di situ. Tidak apa-apa, it's completely okay, gitu ya. Nggak berani bodoh juga, enggak. Kalau kalian benar-benar sudah mencoba, sudah bersungguh-sungguh, ya. Tapi kalau kemudian kalian mencoba bersungguh-sungguh dan bisa bagus, wah, kalian boleh menduga nih, wah, ini saya jangan-jangan memang bidangnya di fisika atau di bidang yang terkait dengan fisika. Ya, jadi fisika itu pertama adalah mengajarkan kita berpikir, ya, berpikir. Jadi ini sebelum rumus, ya, sebelum rumus. Jadi fisika apakah tentang menghafal rumus? Bukan. Ya, fisika itu bukan tentang menghafal rumus. Apakah fisika itu tentang menghitung? Bukan juga, walaupun di fisika kalian akan banyak berhitung. Sebelum rumus, sebelum berhitung, yang kita harus lihat, yang kalian harus temukan adalah bagaimana cara berpikir. Itu yang paling penting. Pelajaran lain juga berpikir, Pak. Betul, ya, pelajaran lain juga berpikir. Tapi fisika ada satu keunikan tersendiri, ya, dalam cara berpikirnya. Kenapa? Karena kalau di fisika kalian belajar cara saintis berpikir di level yang paling mendasar. Cara saintis berpikir. Saintis berpikir dengan cara yang berbeda. Ya. Mungkin kalian pernah mengenal namanya metode ilmiah? Nah, pernah dengar metode ilmiah? Saya buat analoginya begini, ya. Metode ilmiah dalam fisika itu, ya, misalnya, ya, ini asal muasalnya fisika nih. Itu bermula dari orang-orang yang mungkin sekian ribu tahun yang lalu, mereka memandang langit, ya, memandang alam sekitarnya. Lalu mereka mencoba untuk menemukan, ya, atau menyingkap apa yang ada di balik semua yang mereka lihat ini. Ya, apakah ada aturannya? Kalau ada aturannya, seperti apa aturannya? Ada polanya. Kenapa muncul pola seperti itu? Mereka melihat bahwa musim berganti, kan? Ya, lalu dengan urutan yang sama. Mereka melihat pergerakan waktu itu kan, zaman dulu mungkin langit masih cerah, ya, kita bisa melihat, belum ada polusi segala macam, mereka bisa melihat bintang, pergerakan matahari, pergerakan bulan, itu mengikuti suatu pola. Ya, pergantian siang malam, itu suatu pola, sehingga mereka melihat bahwa ini ada pola-pola begini, ada aturan nggak yang mengatur? Mereka melihat bagaimana air berperilaku mengalir ke tempat tinggi ke tempat yang rendah, gitu, ya. Mereka iseng-iseng menemukan cara bikin api, gitu kan, dengan cara menggesek-gesek batu, gitu, ya. Manusia punya tendensi di dalam dirinya itu untuk bertanya, ini apa sebenarnya? Ya, apa yang ada di balik semuanya? Aturannya, ya, hukumnya, ada yang mengatur nggak? Ya. Kalau ada, aturannya seperti apa? Itu awal dari namanya metode ilmiah, ya. Kita melakukan namanya observasi, kan? Ya, observasi, ya, pengamatan. Nah, ketika dia mengamati, ya, mereka mulai mengumpulkan data, ya. Mereka mencatat tuh, oh iya, itu tuh, lihat tuh, apa, tiap malam-malam tertentu atau lihat posisi bulan itu kayak gitu, gitu kan. Pertama-tama penuh, nanti kemudian hilang, lalu kemudian nanti muncul bulannya, bulan sabit, terus begitu, ya. Mereka mencatat tuh, ya. Di SMP mungkin kalau di Al-Kausar belajar, ya, tentang bulan, ya, waktu di K7 mungkin bahkan, ya, K7 atau K8, ya, belajar tentang bagaimana siklus bulan, ya. Nah,
ketika mengamati itu kita namanya ngumpulin data. Saya suka pakai analogi gini. Belajar sains itu, terutama fisika itu mirip seperti kalian belajar main catur. Ada yang suka main catur di sini? Ada yang main catur? Karena bayangin gini, kalian belajar main catur, mau bisa main catur tapi nggak ada yang ngajarin caranya. Kan mungkin kalau kita mungkin belajar catur diajarin mungkin sama bapak kita atau sama kakak kita gitu ya. Ini main catur tuh gini, bidangnya bergerak begini, aturannya gini. Saya bayangkan kalau misalnya tidak ada yang ngajarin, tapi Anda kalian diminta untuk belajar ngerti main catur tanpa ada yang mengajari. Yang kalian lakukan apa? Nongkrongin yang lagi main catur kan? Ya, ada yang lagi main catur, kalian nongkrong di sebelahnya gitu, ngamatin aja, ya kan? Kalian mengamati orang bermain catur, itu kalian sedang melakukan observasi namanya kan? Lalu ketika kalian mengamati orang bermain catur, ya, walaupun kalian belum ngerti aturannya, belum ngerti cara mainnya, tapi kalian boleh melihat ada data-data tertentu kan? Ya, ada pola-pola tertentu. Misalnya kalian melihat, oh ini ada bidak yang kecil. Yang kecil ini, ya bidak paling kecil itu nanti namanya pion. Dia selalu bergeraknya ke depan. Dia selalu bergerak ke depan. Lalu ada bidak yang bentuknya kayak kuda, itu geraknya selalu L, ya kan? Ke kanan ke kiri tapi L. Nah itu kalian sekarang namanya istilahnya ngumpulin data, ya. Kalian sedang mengumpulkan data. Nah setelah kalian mengumpulkan data, kalian mulai menyiapkan suatu dugaan kan? Dugaan kalian apa? Dugaan kalian adalah pion itu selalu geraknya ke depan, ya. Lalu kalian lihat lagi, oh kuda itu selalu L, ya. Lalu kalian lihat lagi, oh gajah itu selalu diagonal dan seterusnya. Itu namanya dugaan. Ya. Jadi kalian melihat begitu, kalian menduga kayaknya geraknya gitu deh. Itu namanya kalian punya namanya hipotesis. Ya. Hipotesis ya, atau dugaan atau tebakan ya. Tapi itu baru dugaan kan, karena kalian baru melihat berapa langkah gitu kan. Nah selanjutnya apa? Hipotesis ini kalian buat suatu dugaan, ya. Kalian buat suatu dugaan. Hipotesis kalian adalah kuda itu selalu L. Kalau kuda itu geraknya selalu L, maka dia akan hanya bisa mengambil petak yang ini, petak ini, petak ini. Dia akan bermain terus seperti itu. Pion itu geraknya lurus ke depan, ya, selangkah. Kecuali mungkin kalian melihat, oh di awal-awal boleh 2 langkah, boleh 2 petak, gitu kan? Ya. Dan seterusnya. Nah itu baru dugaan, hipotesis kalian. Lalu kalian menguji, ya. Kalian menguji gimana? Kalian datang lagi permainan catur yang baru. Ya. Lalu kalian lihat permainan catur yang baru, kalian lihat lagi sebelum orang itu menggerakkan, bidangnya udah nebak. Ini pasti kalau dia gerakin pion, pasti dia gerakinnya ke depan. Sebelum mulai digerakkan udah nebak begitu. Nah, ketika mulai permainannya, benar tuh si orang itu menggerakkan ke depan. Oh kan? Itu namanya kalian sedang menguji hipotesis ya. Menguji hipotesis. Ya. Jadi dugaan kalian itu harus diuji. Ya, kalian punya dugaan tentang alam ini, misalnya matahari itu selalu benda itu selalu jatuh ke bawah, itu kalian punya hipotesis gitu. Itu harus diuji. Benar nggak? Seperti itu. Selalu seperti itu, nggak ada pengecualian juga. Dan nggak sekali-sekali begitu terus-menerus itu kan. Lalu setelah berapa kali pengujian, berapa kali kalian melihat permainan catur, oh kalian lihat bahwa iya benar gitu. Selalu pion itu geraknya ke depan, kuda itu L, gajah itu horizontal. Benteng kanan kiri, depan belakang, ya. Maka setelah kalian menguji hipotesis ini, jika benar, ya, menguji hipotesis ini, lanjutkan ini, jika benar, ya. Jika benar, terbukti ya, jika benar, dengan kalian, hipotesis kalian, ya, hasilnya itu kita membangun yang namanya istilahnya teori. Atau hukum.
hukumnya apa gimana? Kalian menyatakan dalam permainan catur pion selalu bergerak ke depan, kuda selalu bergerak dengan huruf L, gajah selalu bergerak ke depan, itu kan jadi hukum. Nah, apakah hukum ini kemudian selesai? Sini tidak ada kelanjutannya. Ya. Tapi kalau misalnya salah gimana? Kalau misalnya uji hipotesis lalu salah. Nah, kalau salah balik lagi ke sini. Jadi kalian harus lihat lagi permainan caturnya lagi, lihat lagi. Jadi gimana nih sebenarnya yang aturannya sebenarnya kalau misalnya salah gitu ya? Kalian lihat lagi, ulangi lagi ke hipotesis awal. Kadang-kadang itu terjadi. Kadang-kadang terjadi. Apa misalnya? Dalam permainan catur aja. Kalian sudah mengamati berbagai permainan catur, ya. Misalnya dalam permainan catur itu kalian menyimpulkan raja itu cuma bisa bergerak ke kanan ke kiri diagonal, bisa bergerak ke semua arah tapi hanya satu langkah. Oke, ini hipotesisnya Mas Tim tadi sudah sebutkan awal. Tiba-tiba ketika kalian melihat permainan catur yang lain di kesempatan yang lain, kok tiba-tiba raja bisa berpindah, bisa melakukan namanya kalau yang main catur tahu namanya rokade kan ya? Ya, rokade itu raja tiba-tiba pindah posisinya dengan benteng bertukar gitu. Ya, kalau ini raja, ini benteng, bisa ngambil rajanya pindah ke sini, bentengnya pindah ke sini, gitu kayak bertukar posisi. Ya. Itu kan gerakan yang di permainan yang sebelumnya kalian nggak lihat itu, sehingga kalian hanya membangun hipotesisnya raja itu cuma bisa bergerak ke semua arah satu peta. Ya, itu hipotesis kalian. Tapi tiba-tiba ketika kalian uji di permainan catur yang lain ada gerakan rokade tadi, berarti salah. Berarti raja nggak gitu aja, raja itu ada gerakan yang lain, berarti salah, balik lagi ke sini. Itu hipotesisnya. Berarti hipotesis itu bisa diperbaiki. Ya, dugaannya diperbaiki. Oh, berarti saya revisi hipotesis saya. Lalu kemudian uji lagi. Lihat lagi permainan catur yang lain, banyak itu, ya. Nah, ketika sekalian uji terus ternyata benar, maka dia jadi hukum. Nah, kalian udah bisa nulis tuh. Jadi aturan main catur gini, pion gini, benteng gini, kuda gini, gajah gini, menteri gini, yang lainnya tidak yang lain, raja begini. Dah, itu jadi hukum. Ya. Nah, kalian udah mulai punya hukum nih, ya, yang berhasil dari pengujian hipotesis. Ya. Lalu kemudian hukum ini terus dipakai. Bahkan bisa digunakan untuk menjelaskan permainan caturnya Grandmaster. Ya. Dengan hukum ini kalian bisa kemudian melihat permainan caturnya Grandmaster. Siapa misalnya Magnus Carlsen gitu kan? Kalian bisa ngerti permainannya Grandmaster pakai hukum-hukum ini. Kalian makin yakin dengan hukum ini kan? Hukum ini benar nih. Saya bisa paham permainannya Grandmaster pakai ngerti hukum ini. Maka ini yang menjadi teori. Artinya dengan hukum ini kalian bisa mengembangkan suatu pemahaman tentang catur yang lebih besar. Ya. Muncullah ya, ada teori pembukaan kan? Ya, kalau di catur itu ada opening theory, bagaimana mengawali permainan. Ada teori tentang permainan tengah, ya kan? Ada permainan tentang end game, permainan akhir, ya. Yang senang main catur pasti tahu istilah-istilah tadi, ya kan? Nah ini, ya, itu namanya teori. Hasil dari hukum yang diterapkan berkali-kali dan selalu benar hukum itu, maka hukum itu naik statusnya menjadi teori. Nah ini kalian jadi harus, kalau kalian ngerti metode ini, kalian memahami bahwa masyarakat itu seringkali salah memahami teori. Wah, teori, bukan? Lalu mau berteori aja, prakteknya dong. Ya, lawannya teori itu bukan praktek. Teori dengan praktek itu bukan sesuatu yang berlawanan. Dan teori itu juga bukan sesuatu yang iseng-iseng dibikin orang untuk kemudian dibuktikan, bukan. Kalau kalian lihat proses ini, ya, saya akan melihat bahwa teori itu adalah hasil dari pembuktian, gitu. Ya, di sains itu begitu. Teori adalah kumpulan bukti sebenarnya, hasil dari pembuktian. Jadi bukan berarti lu cuma teori doang, buktiin dong. No, nggak gitu caranya. Ya, di fisika itu sesuatu jadi teori, suatu pemahaman menjadi teori justru karena sudah berkali-kali dibuktikan. Dengan melihat teori relativitas Einstein, itu bukan berarti Einstein iseng-iseng gitu ya lagi ambil ngelamun bikin teori lalu minta dibuktikan, enggak. Einstein membangun teori itu dari serangkaian bukti-bukti, dari serangkaian hipotesis-hipotesis yang diuji, dari serangkaian hukum-hukum yang terbukti.
Dari situ baru dia kemudian bisa membangun suatu teori. Di sains seperti itu. Ya, teori itu bukan sesuatu yang menunggu untuk dibuktikan, dibikin iseng-iseng lalu dibuktikan, bukan. Juga bukan lawannya praktek. Ya. Sebaliknya, teori itu membantu kita untuk mempraktekkan dengan lebih baik. Ilmu teknik itu mempraktekkan teori-teori di fisika misalnya. Teknik sipil, itu lagi ngebangun di depan. Itu menggunakan teori fisika yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Percaya nggak? Ya, gedung ini dibangun, bangunan proyek di depan itu, teori fisika yang digunakan untuk membangunnya akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Yaitu hukum Newton pertama, F sama dengan 0, total gaya sama dengan 0. Kalian belajar teknik sipil, ya, dan tingkat 1 sampai tingkat 4 sampai lulus belajarnya adalah bagaimana menerapkan teori Newton tentang sigma F sama dengan 0. Gak percaya omongan saya, nanti buktikan. Ya, kalau kalian masuk ITB misalnya, masuk teknik sipil, ya, kan tahu kan teknik sipil itu bangun gedung, bangun jembatan, bangun semua, itu pakai teori fisikanya adalah teori fisika sigma F sama dengan 0. Teorinya simple, penerapannya yang rumit, nah makanya ada ilmu teknik. Ilmu teknik itu bagaimana teori fisika yang simple itu ternyata ketika diterapkan itu jadi rumit perhitungannya. Sigma F sama dengan 0, tapi ketika dipakai buat merancang gedung, merancang jembatan kok jadi susah ya hitung-hitungannya, jadi rumit hitung-hitungannya. Ya. Insinyurnya dibayar mahal melakukan itu. Tapi itu adalah bentuk aplikasi dari teori. Jembatan itu bukan bukti dari teori ini, bukan. Jembatan itu adalah aplikasi dari teori. Ya. Jadi pahami cara metode saya. Jangan kemudian salah dalam memahami, dalam menempatkan teori. Ya. Oke. Nah, ini namanya metode ilmiah. Semua di fisika berangkat dari seperti ini. Nah, seperti apa ilmu fisika yang nanti akan kalian pelajari? Kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling basic tentang alam semesta. Tadi sudah saya ceritakan. Ada yang tahu apa berarti misteri pertama yang ingin dipahami orang tentang fisika dan juga menjadi bagian paling besar dari ilmu fisika? Yang mempelajari tentang apa? Pola-pola ya, polanya apa? Siang dan malam. Ada hubungannya? Kalau siang dan malam itu kita lihat pola apa? Polanya apa yang kita lihat? Yang kemudian membuat kita menyimpulkan bahwa ada suatu aturan yang menjelaskan kejadian siang dan malam. Akan kalian pelajari selama 10 tahun. Saya akan belajar tentang gerak, ya. Ilmu tentang gerak, motion. Kenapa benda bergerak? Bagaimana dia bergerak? Ya, itu adalah ilmu yang paling mendasar di fisika. Wah, kenapa mempelajari tentang gerak itu adalah ilmu yang paling mendasar tentang fisika? Ini nama ilmunya, ya. Ini nama ilmunya adalah mekanika. Pernah dengar istilah mekanika? Ya, ini tentang gerak, ya. Mempelajari ilmu tentang gerak. Fisikawan Amerika yang sangat terkenal, ada yang tahu nggak namanya Richard Feynman? Ini pernah dengar nama Richard Feynman? Kalau nggak pernah dengar, cari tahu, ya, pergi ke perpustakaan dan kalian akan banyak menemukan hal menarik tentang seorang Feynman. Feynman itu pernah dalam satu kuliahnya, sama seperti kuliah yang kalian dengarkan sekarang saya ngomong. Feynman itu pernah bilang begini, kalau misalnya alam semesta ini Tuhan memutuskan untuk
kiamatkan dunia ini. Ya. Jadi Tuhan Allah mau mengakhiri dunia ini. Ya, kita semua mau dimatiin, alam semesta mau dihancurkan. Ya. Lalu kemudian Allah akan membuat yang baru. Tapi kemudian Allah bertanya ke kita, kalian mau dihancurkan nih, mau dibikin yang baru, tapi nanti akan ada diciptakan manusia baru, generasi baru menggantikan kalian. Tapi kalian diberi kesempatan, ya, misalnya ya, diberi kesempatan untuk mewariskan seluruh pengetahuan fisika kalian, ya, sains yang sudah kita kuasai sekarang nih, ya, mau kita wariskan ke generasi yang nanti yang baru, nanti manusia baru yang akan diciptakan. Kita boleh mewariskan satu kalimat pendek, tapi hanya boleh dalam satu kalimat pendek. Maka kalimat apa? Yang merangkum seluruh fisika. Yang artinya kalau kita kasihkan kalimat itu ke generasi berikutnya, ya, mereka tuh bisa langsung merestart lagi semuanya dengan cepat. Artinya mereka bisa ngejar lagi semuanya dengan cepat, gak usah mulai dari nol lagi gitu untuk membangun sains. Kira-kira kalimat apakah itu? Coba, apa? Ada hubungannya dengan gerak? Hubungannya dengan gerak. Ini, yaitu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tersusun dari atom. Yang atom ini saling ketika berdekatan tolak menolak, ketika berjauhan tarik menarik. Nah, kalimat itu aja. Ketika kalimat itu diwariskan ke generasi berikutnya, hanya dengan mendengarkan ketika mereka memahami kalimat itu bahwa atom segala sesuatu dunia ini terbuat dari atom, ya, yang ketika berdekatan saling tolak menolak, ketika berjauhan tarik menarik. Ya. Maka dengan itu mereka bisa dengan cepat membangkitkan lagi, menggenerate lagi, menghasilkan lagi, melacak lagi semua penemuan sains yang lain yang sudah musnah itu. Bisa semuanya dibangkitkan lagi, dilacak dari statement tadi. Di situ kalian mendengar ada atom, ya, yang bergerak, ya kan? Ketika berdekatan dia tolak menolak, ketika bergerak tarik menarik. Jadi seluruh dalam sekali seperti ada banyak atom-atom kecil-kecil gitu kan, yang saling yang bergetar, berjigling gitu ya. Lalu kemudian ketika dekat tolak menolak, ketika jauh tarik menarik. Semua tentang materi alam semesta ini ada di situ. Dan kalau manusia paham itu dari awal, mereka akan dengan cepat sekali bisa membangun lagi semuanya. Itu pergerakan atom, ya, itu ilmunya dijelaskan di mekanika juga. Ilmu mekanikanya nanti kalian bisa gunakan untuk mulai dari menjelaskan perilaku gerakan galaksi, pergerakan langit, pergerakan benda-benda langit, pergerakan benda-benda di sekitar kita, sampai ke pergerakan atom. Itu nanti akan itu adalah ilmunya dijelaskan oleh ilmu mekanika. Ini sangat mendasar, ya kan? Apapun itu pasti dia bisa dijelaskan di level yang paling fundamentalnya, level paling dasarnya sebagai gerak. Bahkan kalau semesta para nenek moyang kita juga mulai belajar fisika dari mengamati pergerakan benda langit kan, bulan, matahari, bintang-bintang. Mereka bertanya tentang apa itu gerak, kenapa dia bergerak, bagaimana dia bergerak. Dan itu ternyata pertanyaan yang tidak mudah. Tidak mudah kenapa? 2000 tahun kita salah. Salah 2000 tahun loh. Jadi kalau kalian membuat kesalahan jangan sedih, ingat aja. Ya, yang moyang kita selama 2000 tahun salah memahami gerak. Ya, sekitar 2000 tahun. Ya, kalau kita hitung dari sejak zaman filsuf Yunani begitu, ya, ketika orang mulai katanya kan 50 tahun itu lahirnya di kalau kita baca sejarah kan ya, tanya guru sejarah kan sampai ke era Yunani kuno kan ya, para filsuf-filsuf seperti Aristoteles, ya kan, Plato dan sebagainya. Ya. Mereka selama 2000 tahun salah.
memahami gerak. Jadi jangan sepelekan tentang gerak. Ya. Salah memahami. Baru kemudian sekitar abad ke tahun 1600-an itu abad berapa berarti? Baru sekitar 1600-an itu barulah kemudian lahir seorang namanya Newton. Lahir seorang namanya Newton kan? Sudah pernah belajar Newton ya? Newton ya waktu di SMA. Dan namanya ini tahun sekitar tahun 1000, dia lahir tahun 1600 sekian ya, 1600-an sekian. Kalau zaman Inggrisnya ya zaman raja, kalau sekarang kan kita Charles III ya raja Inggrisnya ya. Nah zaman itu Charles I ya. Ketika Newton lahir itu Inggris rajanya Charles yang pertama ya, kemudian jadi penggal gitu kan 1600-an sekian. Nah barulah kemudian Newton itu ya, mempropos atau mendorong suatu teori ya, kita belajar teori ya, hukum, lebih tepatnya hukum, lalu kemudian naik pangkat menjadi teori gitu, ya, yang menjelaskan tentang gerak dengan benak. Ya, setidak-tidaknya sampai sekarang itu masih benar. Nah itu melahirkan ilmu namanya mekanika. Ya. Apakah selesai dengan Newton? Enggak. Ya. Kalau kemudian di kemudian hari orang menemukan bahwa ternyata hukum geraknya Newton ini kalau diterapkan di benda yang sangat kecil ya, seperti atom, elektron, itu kita nggak berlaku, salah. Maka lahirlah namanya mekanika, ada namanya mekanika kuantum. Ini tapi nanti mekanika kuantum ini kalian tidak belajar di SMA ya. Ya dikenalkan sedikit nanti di pelajaran kimia ada sedikit tentang mekanika kuantum ini. Kenapa? Karena aplikasi mekanika kuantum ini salah satu aplikasi yang paling berhasilnya itu di ilmu kimia. Dengan mekanika kuantum ini kita bisa menjelaskan bagaimana elektron berperilaku. Nah, karena di kimia seperti terkait dengan ikatan kimia, ya, reaksi semuanya melibatkan elektron, maka mekanika kuantum ini adalah salah satu teori fisika yang aplikasi terbaiknya, paling berhasilnya adalah ilmu. Ya, nah ini mekanika, ilmu tentang gerak. Ini kalian akan belajar selama kelas 10 dasar-dasarnya. Apakah selesai di kelas 10? Enggak, nanti di kelas 11 atau 12 ada lagi pendalaman tambahan. Tapi sekitar ya dapat dikatakan hampir seluruh konsep dasar mekanika itu akan dikenalkan ke kalian di kelas 10. Jadi ini tema kalau kalian mau bilang kelas 10 itu fisikanya apa? Kalian bisa bilang kelas 10 itu fisikanya tentang mekanika. Ya. Nanti ini di kelas 10. Sampai selesai. Ya, akan belajar mulai dari nanti mekanika ini kita mulai dengan pertanyaan yang paling awal adalah bagaimana benda bergerak? Bagaimana ya? Ini adalah ilmu namanya di cabang dari mekanika namanya kinematika. Kinematik. Ini akan mengisi semester 1. Yaitu semester 1 ya, kalian dengan buku sekar akan belajar kinematika. Bagaimana benda bergerak? Bagaimana benda bergerak lurus, ya, bagaimana benda kok kalau ada meriam ditembakkan bola meriamnya itu mengikuti lintasan bentuknya parabola gitu ya. Itu bagaimana ngitungnya? Jadi kalian akan belajar ilmunya tentara. Ilmu tentara, kan tentara itu kalau kalian masuk ke satuan artileri, itu kalian akan belajar. Kalau mau nembakin meriamnya sampai kalau mau nembak sasaran yang jaraknya sekian meter, itu kemiringan sudut meriamnya harus berapa derajat? Ya kan? Supaya jangkauannya bisa maksimal misalnya. Harus berapa derajat? Nah, itu kalian belajar di kinematik. Itu semester 1. Nanti langsung ke depan akan mulai belajar itu. Ya. Lalu kemudian semester 2 dengan saya nanti, insya Allah itu kalian akan belajar kenapa. Kenapa benda bergerak? Ya. Jadi kita akan belajar si hukum Newton ini. Hukum ini kita akan belajar. Nah ini namanya materi
pelajari di semester 2. Jadi kalau kalian tidak belajar fisika lebih lanjut lagi, ya, fisikanya itu berhenti di mekanika sebenarnya. Ya. Setelah kalian selesai ini 2 semester ini, kalian masuk kelas 11 pilih IPS, ya udah, goodbye ya, sampai ketemu lagi. Ya. Nah, tapi kalau bagi mereka yang lanjut, ya, maka kita akan masuk ke materi kelas 11. Ya, di kelas 11. Di kelas 11 ini kalian akan mulai belajar lebih mendalam lagi tentang gerak misalnya, masih ada lanjutannya. Ya. Kalian akan belajar tentang namanya teori tentang gravitasi misalnya. Ya, ini kelanjutan dari dinamika. Ya. Gravitasi ini teori yang belajar tentang gaya gravitasi. Jadi ketika kalian belajar mekanika di kelas 10, kalian kan kenapa benda bergerak? Karena ada gaya, gitu kan? Ya. Nah, gaya itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah gaya yang paling fundamental di alam semesta ini, itu adalah gaya gravitasi. Nah, ini yang kalian mulai pelajari di kelas 11. Mulai pelajari di kelas 11. Ya. Nah, lalu kemudian setelah waktu di kelas 10, kalian belajar kebanyakan gerakan partikel, ya, gerakan benda. Benda yang kita bisa anggap partikel, gitu ya. Di fisika, partikel itu tergantung. Partikel itu nggak selalu berarti benda yang kecil banget, enggak. Ya. Kita belajar pergerakannya penghapus ini juga bisa kita sebut sebagai partikel. Kalau ketika kita melihat geraknya benda ini, kita melihatnya keseluruhan gitu. Ya, bukan bagaimana dia berputar-putar, bagaimana dia begini, tapi kalau dia bergerak seperti ini gini aja bergeraknya, biasa begini, keseluruhannya bergerak bersama-sama, seluruh bagiannya, tidak ada gerakan internal, ini kita anggap sebagai partikel. Nah, itu di kelas 10 belajarnya gerakan partikel gitu semua. Nah, di kelas 11, di semester 1 itu, kalian akan belajar bagaimana menerapkan hukum Newton ini, ya, yang kalian pelajari di kelas 10 untuk pergerakan fluida, aliran air, ya, aliran udara. Itu cabang ilmu yang namanya, istilahnya dari kata dari mekanika juga, namanya mekanika fluid. Mekanika tapi diterapkan pada cairan, ya, aliran fluida. Fluid bisa gas, bisa cair, ya. Nah, lalu kalian akan belajar tentang fisika termal, ya, tentang bagaimana hubungan antara kalian pernah belajar tentang kalor, pernah belajar tentang hubungan antara suhu, tekanan, dan volume, ya, bagaimana sih suatu sistem itu perilakunya kalau tinjau hanya dari perilaku energinya saja, ya. Itu ilmu namanya termodinamika, ya. Ini ilmu tentang yang membahas tentang perubahan dan perpindahan energi. Perubahan keadaan suatu benda, suatu materi terkait dengan energinya. Ya. Itu termodinamika, ya, di mana di sini juga termasuk kalor, ya, dan juga tentang kalor, perpindahan kalor, ya. Nah, ini biasanya dua ini namanya fisika termal, ya. Nah, ini di kelas 11 semester 1. Hanya 2 jam pelajaran per minggu. Makanya sedikit kalau kelas 10. Loh, kan nanti kelas 11 sudah peminatan, ya. Kalau minat belajar fisika, ya harus siap belajar fisika lebih lama dong per minggu. Ya kan? Ya. Ini kelas 11 semester 1. Nah, masuk ke semester 2. Nah,
semester 2 ini, kalau di semester 1-nya kalian belajar gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi. Nah di semester 2 itu ditambah lagi pembendaharaan gayanya. Ya, gayanya tambah lagi. Di semester 2 kalian mulai belajar gaya listrik magnet. Ya, listrik dan magnet ya. Gaya listrik, gaya magnet. Itu gaya fundamental di alam semesta yang kedua setelah gravitasi. Setelah gravitasi, kalian belajar lagi gaya lagi yang paling fundamental, listrik magnet. Gaya di alam semesta ini cuma ada 4 sebenarnya fundamental. Gaya gravitasi, gaya elektromagnetik atau listrik magnet, lalu 2 lagi gaya yang mungkin adanya di dalam atom, ya. Gaya listrik kuat, gaya kuat, strong force, dan gaya lemah atau weak force. Itu adanya di dalam atom. Di SMA yang diperkenalkan hanya 2 saja dari 4 itu, gravitasi dan elektrik. Oh kok cuma 4 Pak? Terus gaya saya ngedorong meja itu gaya apa? Gaya pegas itu gaya apa? Saya ketabrak, saya nyenggol orang gitu ya, itu gaya apa? Gitu. Apa? Yang tahu? Sebetulnya itu gaya apa semua? Jadi ketika saya ngedorong meja ini, itu sebetulnya antara atom-atom di tangan saya dengan atom-atom di meja itu tolak menolak. Gitu. Ya, ada interaksi gaya magnet dengan elektromagnetik. Ya, itu maksud saya, ya, menjelaskan fisika sehari-hari dengan fisika itu nggak selalu berarti mudah. Bahkan sekedar saya ngedorong mengangkat benda ini, kalau dijelaskan secara detail secara fisika itu sangat rumit. Ada penjelasannya ada, tapi tidak mudah. Pertama, di sini ada gaya gravitasi kan yang saya lawan. Ya. Lalu kemudian tangan saya bisa memegang benda ini itu karena ada tolak menolak antara atom-atom di tangan saya dengan atom-atom di benda ini. Ya kan? Tangan saya bisa mencengkram gini ya, karena ada gaya mekanisme gaya di otot-otot tangan saya. Lalu kemudian saya bisa merasa memegang benda ini, bisa mengontrol begini karena di saraf-saraf tangan saya ini mengalir arus-arus listrik di neuron-neuron saya. It's complicated. Ya, ada penjelasannya ada. Jadi makanya saya bilang kalau fisika itu sehari-hari, ya sehari-hari sih. Tapi bahkan fenomena yang paling sederhana pun penjelasannya bisa sangat complicated. Tapi disitulah indahnya fisika. Ya. Oke, next. Setelah belajar listrik magnet, kalian akan belajar untuk menggabungkannya dalam namanya fenomena ke. Jadi ini listrik magnet ya. Listrik nanti ada 2 macam, ada listrik statis dan listrik dinamis. Dinamis. Ya. Kalian akan belajar. Ya, lalu kemudian statis itu ya perilaku muatannya dalam keadaan diam, dinamis itu muatannya bergerak. Ya. Arus listrik dan sebagainya itu dinamis. Nanti dia akan mirip-mirip kalau kalian senang elektronika, dia senang dengan praktek-praktek listrikan, nanti di ketika berdinamis ini banyak hal. Ini memahami rangkaian listrik, gitu ya, itu dinamis. Lalu nanti di sini disambung dengan elektromagnet ya. Jadi listrik magnet itu ternyata bisa digabungkan menjadi satu fenomena. Itu satu keberhasilan teori di fisika. Satu teori yang paling berhasil itu tadi kita bahas teori itu adalah elektromagnet. Ketika kita melihat bahwa nenek moyang kita melihat listrik ya listrik, magnet ya magnet. Nah di akhir abad 19 para fisikawan menemukan bahwa oh ternyata listrik dan magnet itu fenomenanya sama. Satu fenomena sebetulnya yang kadang-kadang tampil dengan wajah yang berbeda, seperti 2 sisi koin gitu ya, listrik dan magnet. Nah ini adalah semester 2 kelas 11 semester 2 ya. Nah selesai ini. Nah selesai ini kalian masuk ke K12 ya. Nah, belum selesai ya. K12 mulai kita
gelombang. Ya. Gelombang, dan juga bisa dikaitkan dengan di sini belajar tentang bunyi ya. Jadi dan bunyi ya. Kenapa kok gelombang kelanjutan ya? Karena setelah kalian belajar elektromagnetik ini, kalian belajar juga menemukan bahwa elektromagnetik ini bisa juga hadir dalam bentuk gelombang. Kayak pernah dengar istilah gelombang elektromagnetik. Itu juga satu penemuan terbesar di alam semesta di dunia mungkin. Kalian nggak bisa hidup kalau nggak ada elektromagnetik ini, saya yakin. Kalian kan generasi yang lahir sudah bernafas dengan internet ya. Begitu Google, udah lihat YouTube gitu kan. Saya pernah hidup waktu Google nggak ada loh. Saya nggak. Saya pernah hidup waktu Google kan. Ya, kalau kalian nggak kan, kalian lahir semua setelah ada Google gitu kan. Generasi post Google ya. Itu semua dimungkinkan karena ada elektromagnetik. Elektromagnetik ini yang melahirkan listrik, elektronika modern, ya, telekomunikasi. Ya. Kalian bisa nonton TV, kalian bisa HP kalian itu ya, sinyal pakai elektromagnetik, sinyalnya WiFi, elektromagnetik. Kalau kalian masuk teknik elektro, belajarnya berangkat dari sini. Ya. Jadi ini melahirkan peradaban yang kita nikmati sekarang. Nah, setelah elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, kita akan belajar gelombang, mudah-mudahan belajar tentang gelombang. Ya. Selain elektromagnetik, ada juga gelombang yang lain-lain macam-macam ya. Salah satunya juga sehari-hari kita temukan bunyi. Lalu kemudian kita akan belajar tentang perilaku, karena elektromagnetik itu ternyata juga menjelaskan tentang cahaya. Cahaya yang kita nikmati sekarang, cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik pada spektrum tertentu. Ya. Itu lahir dari elektromagnetik juga. Nah, kita akan pelajari secara detail di sini perilaku cahaya itu di bidang itu namanya ya. Ini bidang ilmu yang namanya optik. Lalu apa lagi? Kita akan belajar yang namanya di sini rangkaian kelanjutan dari yang listrik dinamis ini ya. Kalian akan belajar namanya rangkaian arus bolak-baliknya. Arus bolak-balik. Ya. Ini K12 semester 1 ya. Nah, ketika kalian sudah selesai dengan ini, maka sebetulnya fisika SMA itu udah beres di semester 1. Disinilah kalian akan mulai TKA dan sebagainya itu ya. Nah, tapi nanti ketika masuk semester 2, kita akan mulai sedikit berkenalan dengan fisika modern. Ini perlu ya. Ini fisika modern ini sebenarnya materinya materi perguruan tinggi sebenarnya ya. Jadi tidak apa-apa kalau kalian tidak paham, banyak tidak pahamnya di sini nggak apa-apa, karena hanya sebagai penjelasan, hanya sebagai pengenalan saja. Nah, kita bisa belajar macam-macam di fisika modern, tapi biasanya yang sempat diajarkan itu namanya teori relativitas khusus ya, teori Einstein. Nah, ini anggap aja kado perpisahan dari kami guru fisika dengan kalian ya, khusus Einstein. Ya. Ini adalah materi K12 semester 2. Oh, cuma sedikit Pak, karena kalau udah semester 2 K12 nanti jumlah pertemuannya tinggal sedikit, karena sisanya kalian akan mulai dengan persiapan masuk perguruan tinggi kan ya, seperti ujian masuk dan segala macam. Nah, inilah ya journey atau perjalanannya kalian semua nanti di SMA kalau memutuskan untuk menempuh jalan fisika. Jalannya nggak mudah, tapi menyenangkan. Saya memulai perjalanan ini juga sekitar 30 tahun yang lalu, dan saya sampai sekarang
tidak pernah menyesalinya sebelumnya. Dari sejak kalian masih usia kalian begini, ya, saya sudah menuliskan pada satu titik, ya, physics is gonna be my life. Fisika akan jadi hidup saya. Dan mungkin di antara kalian mudah-mudahan setelah nanti menjalani perjalanan ini, nah, mungkin ada juga yang kemudian bisa mengatakan hal yang sama seperti saya, ya. Physics is gonna be my life. Fisika akan jadi hidup saya. Apakah kemudian fisika itu, kan orang suka bilang, ya, apakah nanti hidupnya jadi susah gitu? Enggak tuh. Ya. Saya dengan fisika membuka banyak hal, ya, dalam kehidupan buat saya. Ya. Misalnya saya, ya, dengan fisika saya belajar sampai doktor, ya. Saya belajar S1-nya sarjana saya di ITB, di teknik fisika, lalu S2 dan S3-nya master dan doktornya di Jepang, di Universitas Osaka. Ya. Jadi sebetulnya waktu saya nulis nama saya, nah, sebetulnya ada doktor di sini. Ya. Itu saya dapatkan di Jepang. Dan saya tinggal di Jepang lama, ya, di Osaka. 7 tahun saya tinggal di Jepang. Jadi sudah merasakan hidup di negeri orang, ya. Kenapa? Karena fisika. Ya. Saya jadi dosen di ITB dan juga mengajar di sini juga. Dan kalian juga hal yang sangat saya nikmati itu karena fisika. Ya. Dan sebagai seorang ilmuwan, saintis, saya udah jalan-jalan kemana di dunia, melihat dunia, sudah banyak benua, sudah banyak negara saya datangi. Juga karena fisika. Jadi yang penting adalah apa? Ya, kita menemukan bidang kita, ya, lalu kemudian kita dalami dengan sungguh-sungguh. Dari asalnya suka menjadi passion, ya, menjadi suatu apa? Passion itu hobi, ya, sesuatu yang menggairahkan kita, gitu kan? Sesuatu yang bisa bikin kalian hilang ngantuknya. Ya. Saya kalau bangun pagi ngantuk begitu kepikiran fisika langsung hilang ngantuk. Begitu mikir hari ini mau depan anak-anak kelas 10, ya, tentang fisika, itu hilang ngantuk. Ya. Itu namanya apa? Itu bukan passion lagi. Itu namanya, jadi kalau kalian suka sesuatu, lalu jadi passion kan, itu udah lumayan. Nanti kalian akan juga maju selangkah lagi menjadi, kalau bahasa Inggrisnya itu devotion. Ada tahu istilahnya? Devotion. Menjadi sesuatu yang apa ya? Ya kita hidupnya untuk itu. Itu devotion. Ya, suka, like, jadi passion naik lagi jadi devotion. Temukan nggak bidang yang kalian you can devote your life to. Gak mesti fisika, gitu ya. Tapi kalau fisika, it's beautiful, ya, itu indah sekali. Devotion itu apa? Seorang ilmuwan itu, ya, dia menikah dengan bidang ilmunya. Dia menikahi ilmu itu. Jadi seperti apa? Ya seperti suami ke istri, gitu ya, seperti istri ke suami, gitu kan? Ya, seperti apa? Gitu ya. Nah, seperti itulah seorang ilmuwan itu dengan ilmunya. Terus, gitu ya, ditekuni terus, didalami semakin dalam. Dan I can do it for the rest of my life. Gitu ya. Kalau saya melanjutkan hidup saya sampai saya meninggal, sampai saya mati, adalah dengan belajar dan mengajar fisika. Ya, I have no limit. Ya, saya tidak ada.
Tidak harus fisika, bisa bidang apapun, ilmu apapun, tapi dalami sampai kalian menemukan devotion. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Tesis sama disertasi Bapak apa? Terus kenapa Bapak pilih topik itu? Jadi setelah saya masuk teknik fisika ITB, kemudian belajar ya, situ tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu saya menemukan ternyata yang spesifiknya yang saya sukai gitu, yang saya punya minat itu adalah namanya fisika material ya, atau saya tulisin ya. Ini namanya fisika material. Ya, itu namanya condensed matter physics gitu ya. Fisika zat kondensasi. Fisika material. Ya, atau kadang-kadang juga ini disebut juga fisika zat padat. Ya. Kadang-kadang juga disebut fisika zat terkondensasi ya. Zat mampat ya, mampat atau terkondensasi ya. Ini namanya condensed matter physics. Ya, ini satu bidang nih di fisika, satu cabang bidang fisika. Cabang yang lain ada namanya kosmologi. Ini mempelajari tentang alam semesta ya. Ada lagi cabang namanya fisika partikel elementer ya. Atau fisika energi ini kadang-kadang disebut juga fisika energi. Ini 3 cabang besar fisika. Kalau kalian istilahnya nge-sampel gitu ya, fisikawan seluruh dunia, itu kemungkinan besar mereka adalah salah satu bidangnya salah satu dari 3 itu. Loh Pak, mana mekanika, elektronikas, elektromagnetik, segala macam? Di semua masing-masing ini ada mekanika, elektromagnetik, semua yang tadi kalian pelajari tadi di masing-masingnya. Cuman itu digunakan untuk mempelajari hal yang berbeda. Ini kalau mau diklasifikasikan, kalau kalian mau mudah memahaminya, kenapa kok dibedain Pak? Kan ini punya masalah sendiri-sendiri. Yang ini kita, saya mulai dari kosmologi aja. Kosmologi itu belajar kasarnya, kalian belajar sesuatu yang sangat besar, extremely large, ya, besar banget, jagat raya. Fisika partikel elementer atau fisika energi tinggi itu kalian belajar sesuatu yang sangat kecil. Nah, bidang saya fisika material, fisika zat padat, fisika mampat, ini kalian belajar sesuatu yang sangat banyak. Kalau orang fisika partikel elementer sangat kecil, dia mempelajari perilaku partikel sampai ini atom, dalam atom ada inti atom, dalam inti atom ada apa nih? Terus kecil, sampai quarks, apa segala macam itu. Kan mereka cuma belajar satu partikel pada prinsipnya. Jadi seorang fisikawan partikel elementer tahu perilaku materi itu sampai partikel yang terkecilnya. Tapi apakah alam semesta bisa dijelaskan hanya begitu saja? Misalnya kalian punya air segelas. Kalian sudah belajar kan di SMP mungkin air itu terdiri dari molekul H2O ya. Ya. Ya nggak? Di dalam air itu ada molekul H2O. Nah, fisika partikel elementer itu sekali mempelajari satu molekul H2O sampai sedalam-dalamnya. Jadi H2O ini terdiri dari atom hidrogen, atom oksigen. Dalamnya atom hidrogen ada apa lagi?
dalam bahasa Indonesia apa? Masuk ke dalam. Tapi di sini ceritanya nggak cukup itu. Kalau hanya kalian tahu, kalian boleh aja tahu seluruh hal tentang satu molekul H2O. Tapi kalian tidak akan bisa menjelaskan kenapa air itu basah. Kenapa air berperilaku seperti air. Kenapa? Karena sifat air itu yang menjadikan air itu bukan satu molekul H2O, tapi banyak molekul H2O yang saling berinteraksi memunculkan sifat baru. Ya. Jadi fisika itu tidak selalu berarti kalau kalian masuk tahu yang bagian paling kecil satu lalu kalian dimengerti semua, enggak. Karena ketika bagian-bagian yang kecil ini berkumpul, berinteraksi, muncul sifat baru yang tidak bisa diprediksi oleh yang dari yang masing-masing itu. Jadi kalaupun kalian tahu H2O, satu molekul H2O ini kalian paham betul, nggak bisa menjelaskan kenapa air berperilaku seperti air. Karena air berperilaku seperti air itu karena ada triliunan molekul air berkumpul menghasilkan satu sifat baru. Nah, itu dipelajari di sini. Ya. Jadi ini bidang yang kemudian melayani fisika material atau fisika zat padat atau fisika zat magnet. Ya. Ya sama di sini ada atom juga, ada elektron juga, tapi kita mulai dalam jumlah banyak. Karena jumlah banyak itulah yang menghasilkan sifat-sifat yang tidak bisa diprediksi dari masing-masing. Aplikasinya apa? Di HP kalian itu ada semikon, ada chip kan? Prosesor apa semua segala elektronika itu dipelajari lahir dari ilmu fisika zat. Nah, saya memutuskan untuk tingkat 3 dari fisika saya ingin mempelajari ini. Nah, saya ambil tugas akhir saya bagaimana membuat program komputer untuk memodelkan perilaku gas. Ya, menggunakan namanya simulasi dinamika molekuler. Itu suatu teknik komputasi. Saya bikin program untuk perilaku gas. Nah, lalu kemudian saya melanjutkan itu di Jepang. S2 sampai S3 saya adalah bagaimana memodelkan perilaku material itu dalam komputer. Sekarang gimana perkembangannya? Karena udah canggih, udah pakai AI apa semua segala macam untuk memodelkan perilaku material. Itu disertasi saya. Kenapa saya milih itu? Karena saya berangkat dari teknik. Ya. Kan saya di teknik fisika, bukan di fisika murni waktu itu. Nah, di teknik fisika biasanya bidang fisika yang paling banyak aplikasi tekniknya itu di sini. Kalau di kosmologi belum ada aplikasinya ya. Kosmologi itu benar-benar kayak filsafat gitu ya, belajar alam semesta gitu. Ya. Fisika elementer juga belum. Ya. Yang paling banyak aplikasinya itu di sini. Makanya kalau di teknik biasanya ketika mau senang fisika, orang teknik kalau senang fisika larinya ke sini. Ya. Nah, kemudian the rest. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kenapa? Ada yang mau nanya-nanya? Main tentang Jepang boleh? Ada yang pengen nanti kuliahnya di Jepang? Bisa, ya. Belajar yang benar dari sekarang. Oke? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita bisa udahan ya. Dan jadi nanti selamat datang di